Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarisha Adila. Saya Dewi Mesya Fazlin. Saya Kalista Hanifah. Kami dari kelompok 6 di mata kuliah Anatomi Terapan akan menjelaskan tentang materi dari vertebra thoracal. Definisi regiotorakal. Pada vertebra thoracal, vertebra thoracalis merupakan salah satu dari ruas tulang belakang atau vertebra yang ukurannya lebih besar daripada vertebra cervical dan memiliki dua ruas yang semakin ke bawah akan semakin besar. Ruas-ruas vertebra thoracal mempunyai ciri khas, yaitu mempunyai korpus yang berbentuk lonjong dan lebar seperti jantung. Terdapat faset atau lekukan pada setiap sisi yang berfungsi sebagai tempat menyambungnya iga dan prosesus spinosus yang mengarah ke bawah. Gambar dari vertebra thoracal. Pada gambar nomor 1 itu terdapat faset, yaitu permukaan artikular tulang belakang. Faset-faset ini berinteraksi dengan faset-faset pada vertebra yang berdekatan, membentuk sendi-sendi antar vertebra pada tulang belakang. Yang kedua ada demifaset, yaitu setengah permukaan artikular pada tulang belakang. Permukaan demifaset ditemukan pada vertebra yang berdekatan. Dan ketika dua vertebra bertemu, demifaset mereka bersama-sama membentuk satu faset artikular penuh yang memungkinkan gerakan relatif di antara mereka. Gambar nomor 3 yaitu Facets for costotransverse joint. Facets for costotransverse joint adalah permukaan artikular pada proses transversal vertebra thoracal yang berhubungan dengan tulang rusuk. Tulang rusuk terhubung dengan vertebra thoracal melalui sendi costotransverse yang terbentuk oleh faset-faset pada proses transversal vertebra dan faset-faset pada kepala tulang rusuk. Salah satu ciri khas dari vertebra thoracal adalah setiap vertebra thoracal memiliki artikulasi atau berhubungan erat dengan sepasang tulang rusuk. Hal ini berbeda dengan dua vertebra lumbalis, L1 dan L2, tidak memiliki sisi untuk artikulasi tulang rusuk. Ciri khas lain dari vertebra thoracal adalah terdapat full facet atau lekukan-lekukan atau dua faset parsial yang disebut demifaset yang berada di setiap sisi tubuh. Setiap faset atau kombinasi dari dua demifaset terhubung dengan kepala ribs yaitu tulang rusuk untuk membentuk sendi bernama costovertebral joint. Selanjutnya kita akan melihat struktur vertebra thoracal dari beberapa aspek. Yang pertama dari aspek superior. Gambar nomor 1 itu lamina, gambar nomor 2 pedikel, nomor 3 itu badan, yang keempat faset superior articular process, yang kelima processus transversus, yang keenam itu ada processus spinosus. Kita lihat lagi dari aspek lateral. Nomor satunya itu pedikel, 2 badan, ketiga floor of pedicle, yang keempat itu inferior articular process, gambar nomor 5 yaitu facet superior articular process. Selanjutnya ada dari aspek lateral oblik. Nomor 1 menunjukkan superior articular process, yang kedua badan, yang ketiga zygapophyseal joint, yang keempat itu foramen intervertebralis, yang kelima processus spinosus, yang keenam menunjukkan inferior articular process, yang ketujuh facet for rib articulation, yang kedelapan itu menunjukkan processus transversus atau pada T10. Izin, saya Clarisha Adila. Di sini saya akan menjelaskan otot penggerak utama pada thoracal. Yang pertama itu ada muscle oblique internus dan yang kedua ada muscle oblique externus. Yang pertama saya akan menjelaskan otot dari muscle oblique internus. Di situ muscle oblique internus itu berorigo di fascia thoracolumbalis dan 2/3 anterior crista iliaca itu di sini.
Dan insersionya tepi inferior costa ke-10 hingga sampai ke costa 12. Costa ke-10, costa ke-12. Selanjutnya otot penggerak utama yang kedua ada muscle oblique externus yang berorigo di permukaan eksternal tulang rusuk ke-5 sampai 12. Selanjutnya insersionya ada di sias atau spina iliaca superior anterior dan juga crista iliaca, lalu crista pubis, tuberculum pubis, dan linea alba. Izin masuk, saya Kalista Nifa. Di sini saya akan menjelaskan 3 gerakan pada torakal. Yang pertama itu terdapat gerakan fleksitran. Gerakan yang kedua itu terdapat gerakan rotasi terang. Gerakan yang ketiga itu fleksi lateral terang. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan gerakan pada fleksi terang. Pada gerakan fleksi terang, otot yang berkontraksi itu di sini dan di sini. Gerakan yang kedua yaitu rotasi terang. Pada gerakan rotasi terang, otot yang berkontraksi itu di sini dan juga di sini. Baik, saya Dewi Besya Fazlin, izin untuk menjelaskan mengenai otot yang bergerak pada gerakan fleksi lateral terang. Otot yang bergerak atau berkontraksi itu ada di sebelah sini dan sini. Jadi kesimpulannya dari 3 gerakan tadi yaitu fleksi terang, rotasi terang, dan fleksi lateral terang mempunyai 2 otot penggerak utama. Yang pertama yaitu muscle oblique internus dan yang kedua muscle oblique externus. Baik, sekian dari pemaparan kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.